Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtarami wal muhtaramat ikhwan fillah, sidang jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita pada subuh kali ini. Kemarin subuh saya membahas tentang masalah kebersihan. Kalau istilah kebersihan itu kan apa? An-nadhafah, itu yang kelihatan oleh mata, kotoran, baik itu najis maupun sampah-sampah yang lain. Kalau at-tuhuru hakikat. Nah, at-tuhuru inilah kenapa wudu itu disebut taharah, bukan disebut an-nadhafah. Karena ada hadis itu, an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Tapi juga kalimat lain menyebutkan at-tuhuru satrul iman. Jadi kalau taharah itu berarti hakikat. Makanya wudu itu tidak membersihkan, tapi dia mensucikan. Makanya semua yang disentuh oleh air di saat kita berwudu adalah tempat jalur masuknya dosa. Jadi yang pertama adalah kedua tangan. Itu adalah dua jalur yang bisa melakukan dosa, tanda tangan atau apa ini saja. Kemudian yang kedua berkumur-kumur, itu adalah lisan. Kemudian membasuh muka, itu mata. Kembali tangan sampai siku, itu dibersihkan lagi. Kemudian mengusap kepala, itu adalah pikiran. Ketika telinga, itu adalah pendengaran. Seandainya wudu itu membersihkan, mestinya yang dibersihkan adalah tempat keluarnya najis. Tapi kenapa justru yang dibersihkan adalah bukan tempat keluarnya najis? Karena memang wudu itu bukan membersihkan, tapi dia mensucikan. Makanya ulama-ulama tarekat itu mengatakan wudu yang sudah kau pakai berbohong itu tidak boleh dipakai sholat, karena itu sudah kotor. Wudu yang sudah dipakai marah, mestinya kita ganti dengan wudu yang baru. Walaupun sebenarnya tidak batal secara fikih, secara hukum, tapi pada hakikatnya wudu itu tidak lagi menjadi tahur, karena dia sudah dikotori oleh hal-hal yang tidak baik. Makanya orang yang duduk bicara di dalam masjid kemudian mendengarkan hal-hal yang tidak baik, itu sebenarnya wudunya sudah kotor. Bahkan ulama mengatakan orang yang duduk di dalam masjid kemudian membicarakan persoalan dunia, mestinya berwudu baru sholat. Karena ingat, di dalam tasawuf itu beda sekali dalam konteks fikih. Kenapa? Karena dalam tasawuf itu yang dilihat adalah hakikatnya, sedangkan dalam konteks fikih adalah hukumnya. Itu beda. Makanya ulama fikih disebut fuqaha, ulama tasawuf disebut mursyid. Beda. Jadi kemarin saya sempat bahas sedikit kajian Islam, kajian iman, dan kajian ihsan. Kajian Islam itu adalah berkaitan tentang hukum-hukum agama, syarat-syarat sahnya sholat, rukun-rukun sholat, syarat-syarat sahnya haji, rukun-rukun haji, tata cara pelaksanaan haji, puasa,
itu dibicarakan dalam fikih. Ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Nanti belakangan muncul As-Zahiri, itu yang kemudian diikuti oleh Syiah. Kemudian yang kedua, kajian iman. Kajian iman itu adalah kajian tauhid. Ulamanya disebut murabbi, jadi tidak disebut fuqaha. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu mazhabnya. Ilmunya disebut teologi. Yang dibahas akidah. Di sini semua dibahas. Yadullahu fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan. Apanya berarti Allah itu punya tangan. Ada yang mengatakan tidak, yang dimaksud di situ bukan tangan, tapi kekuasaan. Ada yang mengatakan memang Allah punya tangan, seperti Allah turun di sepertiga malam, bahwa Allah memang yang turun ke bumi. Ada yang mengatakan tidak, yang turun adalah rahmatnya. Di sini bisa mau perdebatan. Ketika ada pencerama menggabungkan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, kemudian ditukar, itu fatal. Yang lebih parah kalau nanti naik ke tasawuf, baru dia tasawuf turunkan ke tauhid, baru tauhid diangkat ke tasawuf, baru tukar, itu lebih fatal. Karena nanti akan rancu. Makanya ada pencerama beberapa tahun itu sempat dianukan, apa yang dia bilang? Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik, dan itu masih ada sekarang. Paham itu? Padahal itu kajian tauhid dikasih naik ke tasawuf. Hormat kepada bendera itu bukan tauhid, tapi itu adalah adab, takzim. Bukan hormat sebagai menyembah, tapi itu adalah hormat sebagai penghargaan kepada orang yang telah menyumbangkan nyawa dan hartanya demi negara Republik Indonesia. Jadi hormatnya di situ bukan sebagai penyembahan, tapi hormat sebagai takzim. Sungkaman dengan orang tua kalau acara pernikahan kan, biasa ada acara sungkaman, itu dianggap musyrik karena dia katanya sujud selain kepada Allah. Oh itu parah. Karena adab kepada orang tua dirubah menjadi tauhid. Ini bahayanya kalau kutukan. Makanya ranahnya fikih tetap fikih, ranahnya akidah tetap akidah, ranahnya tasawuf tetap tasawuf. Kalau dia ditukar itu fatal, nanti rancu betul itu. Makanya kalau fikih dikasih naik ke tauhid, oh fatal itu Pak. Makan obat itu musyrik. Makan obat itu musyrik. Kalau dibawa ke tauhid, dari fikih dibawa ke tauhid. Jadi Nabi kan mengatakan, ketika engkau sakit maka berobatlah. Karena setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali ada memang penyakit khusus yang Allah katakan tidak ada obatnya. Jadi semua, kenapa kita berobat? Bukan karena takut mati, tapi karena ingin sehat supaya bisa beribadah dengan sempurna. Kan begitu. Tapi kalau bicara pengobatan ini ditarik ke tauhid, itu fatal. Makan obat sembuh penyakitnya, berarti itu musyrik, karena mengatakan obat yang menyembuhkan bukan Allah. Kan gitu. Berarti ketika engkau makan obat berarti berharap ke obat. Itu lebih fatal itu. Langsung musyrik total itu. Karena bukan berharap kepada Allah kan. Bagaimana? Makan juga ketika sudah makan kenyang, musyrik juga itu. Karena nasi yang bikin kenyang bukan Allah. Yang lebih fatal, berharap rezeki selain kepada Allah, bawa proposal ke Pak Bupati, musyrik juga itu. Iya. Karena mengharap rezeki selain daripada Allah, masa mengharap ke makhluk? Bawa proposal ke sana. Jadi makanya kalau fikih ditarik ke tauhid, itu banyak sekali jadi musyrik. Inilah yang kemudian banyak dia tidak pisahkan mana tauhid, mana fikih. Termasuk orang tua kita pakai cincin, kan banyak itu. Pakai cincin permata, mengatakan ini permata bagus dipakai untuk berdagang. Mengatakan itu musyrik. Oh tidak, itu tidak musyrik. Ketika dia meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah,
hanya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah memberi manfaat, bisa ada manfaatnya tapi manfaatnya datangnya dari Allah, itu tidak musyrik. Karena Allah sendiri yang bilang bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan sia-sia, semua ada manfaatnya. Cuma akidah mestinya bersandar ke Allah, tapi makhluk tetap makhluk. Sama ini motor, musyrik juga itu kalau dibawa ke tauhid. Dan gitu. Inilah yang kemudian banyak karena tidak ngaji dari awal sampai akhir. Ngajinya langsung masuk ke tauhid, tidak ngaji fikih. Oh, semua dibawa ke tauhid. Pokoknya semua musyrik. Ini begitu. Yang paling parah baca-baca doa. Kan masih banyak yang memuji ini. Ya kan? Baca-baca doa dianggap musyrik, bahkan dianggap syirik. Bahwa makanan yang dihidangkan itu kemudian dibaca-baca, itu musyrik. Kenapa? Dia pakai ayat. Saya kasih tahu. Ayat yang melarang sesajen itu memang bukan untuk penyembahan kepada Allah. Karena orang-orang musyrik dahulu itu mengambil makanan, dia persembahkan ke patung, dan di patung itulah dia memohon, bukan kepada Allah. Nah sekarang berubah. Orang beli mobil baru, dia acara syukuran, dipanggil Pak Imam baca doa, disiapkan makanan, mintanya kepada Allah, acaranya syukuran, baru dikatakan musyrik. Ini masalah. Ini yang harus dipahami. Jadi mestinya ditarik kemana arahnya. Semua kan disalahkan. Maulid dianggap bid'ah, pelaku maulid masuk neraka. Isra Mi'raj juga begitu, doa bersama juga begitu. Padahal kalau dia baca Rabbana atina fid dunya hasanah, bacanya jamak, tapi dia larang doa bersama. Itu apa? Baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, dia baca tapi dia tidak boleh doa bersama. Kenapa kau baca jamak kalau tidak boleh bersama? Mestinya baca sendiri. Ini kan jadi masalah. Ini penting saya anukan supaya kita betul-betul paham kemana. Kan sekarang ini ada yang mudah sekali menyalahkan. Ulama dulu itu paham betul kan? Mulai dari bahasa Arab dia pelajari, kaidah nahwu saraf dia pelajari, ilmu balaghah dia pelajari, ma'ani dia pelajari. Kemudian mustalah hadis dia pelajari, ilmu usul fikih dia pelajari, ilmu fikih dia pelajari, ulumul Quran dia pelajari, kemudian Al-Quran dia pelajari, ulumul hadis dia pelajari, hadis dia pelajari, kaidah-kaidah dia pelajari, ilmu hikmah dia pelajari, dan tasawuf dia pelajari. Semua dipelajari, bahkan ilmu jin dia pelajari. Kenapa? Karena itu semua ada kaitannya dengan kajian-kajian dalam agama. Ini penting supaya kita paham nanti arahnya dari kemana. Makanya kajian tauhid itu akidah, tidak boleh bergeser ini. Datang berobat ke dokter, jangan katakan dokter yang sembuhkan, tidak. Saya hanya datang ke sini, siapa tahu dengan asbab ini nanti Allah memberikan kesembuhan. Karena kita disuruh berobat, datang berobat, tapi bukan dia menyembuhkan. Hanya ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah sehingga orang itu bisa memberi manfaat, tapi manfaatnya datangnya juga dari Allah. Itu akidah. Orang pegang keris tidak masalah. Kalau kau pegang keris, pegang, katakan saya simpan ini keris supaya saya bisa pakai berjihad ketika nanti ada perang agama. Itu akan bersih setiap hari. Itu bukan musyrik. Coba. Bahkan Nabi menyuruh kita. Saya baca Pak, sampai saya itu kadang menangis ketika Rasulullah mengatakan nanti akan ada peperangan di akhir zaman. Semua benda tajam itu akan kembali berfungsi, dan orang akan saling membunuh hanya karena berebut air minum. Sekarang saya sudah lihat dan itu betul. Sekarang jarang sekali kita temukan air yang diambil dari sumur, tapi yang ada itu dari sumur bor. Ketika listrik mati, kita mau ambil air di mana? Sumur bor tidak bisa diambil airnya kalau listrik mati kecuali sumur.
Dari situlah kenapa Nabi mengatakan jangan engkau menutup sumur, tetap simpan itu karena kala itu akan berfungsi. Dan itu Nabi sudah sampaikan. Sekarang kan orang beralih ke sumur bor. Nah kalau listrik mati, mau ambil apa? Palestina, tidak usah terlalu jauh. Palestina sekarang, ketika saluran airnya ditutup, dihancurkan oleh Yahudi, maka kekeringan akan muncul di sana. Kenapa? Karena tidak ada air kecuali mengharap air hujan. Karena tidak ada sumur mana-mana. Makanya saya sampaikan, yang masih punya sumur manual jangan itu simpan baik-baik. Kalau umur kita panjang dan mendapati akhir zaman, itu orang akan saling mempunyai, hanya berharap untuk bisa mendapatkan air. Makanya ulama kita dari dulu itu sederhana sekali. Dia biasa pesankan, sumurmu jangan kau tutup, itu tetap fungsikan walaupun kau tidak ambil air. Ada suatu waktu kau bisa fungsikan itu. Kan gitu. Di akhir zaman Al-Quran akan diangkat. Betul itu Pak. Gampang sekali Al-Quran diangkat. Di rumah-rumah sudah mulai banyak tidak ada Quran. Kenapa? Karena pakai HP. Nanti ketika jaringan tidak ada, bagaimana bisa HP bisa dipakai? Kan tidak bisa. Maka Al-Quran itu pasti hilang karena sudah tidak ada di rumah, yang ada di HP. Mudah sekali. Dan kita semua kan la taqumus saata asar ayat ini tidak akan terjadi kiamat kecuali datang 10 tandanya. Yang pertama huruji Imam Mahdi, keluarnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua yanzilu Isa bin Maryam min manaratil bayda fi yaumil Jumat. Akan turun Nabi Isa di manaratil bayda itu pada hari Jumat. Bahkan masih basah rambutnya. Kemudian sholat Jumat bersama dengan Imam Mahdi. Kemudian itulah nanti yang memerangi Dajjal. Sebelumnya itu akan keluar Ya'juj dan Ma'juj, 2 suku yang saling bertengkar. Yang suku ini sudah ada sejak Iskandar Zulkarnain, hanya dia menutup dengan besi baja, dan ini selalu menggali supaya dia keluar, tapi belum tembus sampai hari ini. Cuma ketika dia keluar ini kata Nabi, semua yang dilewati itu akan rata, semua orang yang ditemui dia akan bunuh, dan fitnah Dajjal juga akan lari. Kemana dia berada, maka di situ akan melahirkan fitnah. Bahkan orang yang bersembunyi di dalam kamarnya pun akan kena. Itu semua disampaikan oleh Rasul. Karena Nabi pernah mengatakan, saya pernah digulungkan bumi sampai melihat bumi di ujungnya sebelum kiamat. Maka Nabi mampu menceritakan peristiwa yang berlalu. Kemudian Nabi bisa mengantisipasi bahwa ini yang bisa kau lakukan untuk salah. Termasuk makanan yang dianjurkan Nabi itu adalah menyimpan kurma. Ketika mulai akan ada kekacauan, maka belilah kurma, nggak banyak, kemudian simpan. Karena kurma yang bisa bertahan sampai 5 tahun itu tidak rusak. Ini maka di akhir nanti Rasulullah mengatakan orang akan bertahan makan minum dengan zikir. Makanya ini nanti yang harus kita pelajari. Cari mursyid tarekah, minta zikir yang dipakai untuk tidak lapar, tidak haus, tubuh tidak lelah. Itu ada zikir-zikir yang diajarkan, dan itu tidak panjang. Jadi aja, cari aja di mursyid tarekah. Kemudian saya kembali, makanya kajian kita ini penting saya pisahkan supaya kita tidak mudah memvonis orang bahwa ini pelaku musyrik. Ini kan orang tua kita dulu. Saya sederhana sekali Pak punya pendapat begini. Tidak mungkin apa yang dilakukan Guru Taki Haji Muhammad Tahir Imam Labio kan jelas. Beliau itu wali Allah, meninggal bisa beli semen. Kan gitu. Orang tidak ada yang percaya. Kok kenapa ada sumbangan semen sebanyak ini, 1 mobil dari Makassar? Siapa orang kaya yang menyumbang? Dicari tidak ada. Yang ngantar bilang tidak, orang tua yang datang beli.
Sekalinya naik ke rumah itu suatu keluarga makan, dikasih makan, kemudian dia melihat bahwa itu yang mengantar, itu yang datang membeli semen. Orang bilang itu orang sudah meninggal, nanti dia bilang tidak, dia yang bayar, dia juga yang tanda tangan notar. Memang kan disebutkan sesungguhnya para wali-wali Allah itu kan tidak mati di sisi Allah. Mereka kan hidup, bahkan mereka memberi rezeki. Makanya Nusa Kumpul Martapura itu kan memberikan bantuan ke Palestina ketika 2010 itu diblokade. Makanya Imam Masjidil Aqsa itu kan datang ke Martapura ketika dia melihat fotonya bahwa ini ternyata orang sudah meninggal. Dia mengatakan baru 2 bulan yang lalu dia memberikan bantuan ke kami. Padahal itu 2010. Wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah, justru lebih hidup, karena orang yang rohnya terlepas dari jasadnya itu justru bebas, seperti burung yang lepas dari sangkar. Karena orang hidup itu jasadnya diikat, ruhnya diikat oleh jasad, sedangkan orang meninggal jasadnya itu yang diatur oleh ruhnya. Ini dipisahkan ya. Makanya sebenarnya itu kalau kita mau kirimi Fatihah, orang hidup itu kirimi Fatihah supaya kita terkoneksi. Cuma jangan bilang ila arwah. Kirimi Fatihah suami takmu supaya tidak selingkuh. Iya. Energinya harus tersambung karena ruh itu bisa bersilaturahmi. Jadi di Fatihah baca ila ruh wa nafs wa jasad, baru sebut namanya, baru kirimkan Fatihah. Iya. Yang penting jangan bilang ila arwahi, wah itu jadi masalah. Ini kiriman Fatihah. Anak-anak kita ditirahati yang tinggal di pesantren. Kalau ada anak kita masuk pesantren, setiap malam bacakan Fatihah 11 kali. Itu dibacakan, itu dikirimkan. Nanti malam Jumat kirimkan 41 kali, supaya anak itu tanam menerima ilmu di pesantren. Karena ruhnya itu dibantu doa oleh orang tua. Ulama dulu itu saling mengirim ruh, saya saling mengirim Fatihah. Saya dapat kisahnya itu menurut tadi Abdul Rahman Abodal ketika Pak Tarbisi Tahir almarhum yang mantan wakil presidennya Soeharto itu kan, Pak Tarbisi Tahir sebelum jadi wakil presiden itu datang silaturahmi. Saya dapat cerita itu dari salah satu muridnya juga bilang, dulu ketika PSN pernah main bertanding, itu guru tak dipanggil nonton karena guru tahu Kiai Abdul Rahman Abodal itu senang sekali pemain bola, memang kuat sekali lahir. Jadi dipanggil waktunya main PSN, dikasih tahu sama pelatihnya PSN, Pak Kiai minta doanya mudah-mudahan PSN menang. Guru tadi bilang, itu juga awalnya pasti berdoa, oh juga menang itu. Itu dulu tadi bilang begitu. Kau juga kan aja disuruh kita berdoa, dia juga awalnya berdoa sampai itu mau menang. Kita juga berdoa menang, Pak. Makanya Rasulullah tadi bilang, enggak. Biasanya kalau menang PSN itu kapan biasa menang? Nabi bilang kalau hujan Pak Kiai menang. Menurut berdoa supaya turun hujan, dan itu hujan. Ternyata betul menang. Jadi guru tadi tidak usah berdoa supaya menang, tapi bagaimana caranya? Artinya kau harus juga berusaha. Cuma apa biasanya kau bisa menang lah kalau hujan itu pintar kalau main hujan. Ternyata di situ doa. Jadi guru itu kadang memahami kaidahnya sederhana, tapi di situ Pak Tarbisi Tahir ketahui bahwa di sini ada ulama waliullah, karena tidak ada mendung. Langsung datang awan hitam, kemudian hujan, dan hujan hanya di sekitaran stadion, tidak keluar. Dia mengatakan pasti di sini ada wali yang berdoa, yang mustajab berdoa. Dia cari dan dia temukan bahwa ada ulama itu namanya Kiai Abdul Rahman Abodal. Maka didatangi, pas sampai dia tes guru tak. Ada mangga itu di depan kamarnya, di depan rumahnya guru tak. Mangga muda jatuh. Dia pegang, guru tak keluar,
Dia pegang mangga, dia bilang, saya kira mangga masak, padahal itu mangga muda. Guru tadi bilang, mau kita makan mangga masak, adalah mau. Bila minta guru itu nampekan, kalau udah kasih kembali itu sudah masak. Di situ dia mengatakan betapa awal. Saat itu dia angkat guru naik ke mobil ini baru minta barang. Jadi kasih tahu mau jadi apa yang dalam mau jadi wakil presiden. Pulang ke Jakarta, insya Allah bulan depan dilantik. Dan betul bulan depan dia akan menjadi wakil presiden. Itu ulama. Tapi bagaimana amalannya dulu? Saya dapat dari muridnya itu bahwa biasanya jam 1 malam itu dulu sudah bangun sholat dan itu menangis sampai subuh. Kalau siang itu duduk tafakur kecuali ada acara. Iktikaf itu selama 3 bulan berturut-turut baru mendapatkan Lailatul Qadar. Nah kalau banyak cerita salah daripada sihir tidak bisa dapat itu. Dia komakan berdoa tidak bisa. Makanya saya pernah dapat nasihat dari salah satu guru besar ketika saya tanya bagaimana caranya supaya doa bisa mustajab. Hanya 2 yang dia pesankan. Yang pertama, jaga pandanganmu dari syahwat. Kemudian yang kedua, jangan pernah berkata bohong supaya lidahmu mudah diijabah. Kalau dalam tasawuf beda, jangan membohongi hatimu. Oh itu berat itu. Ini kalau segitu tadi pikirnya, kalau tasawufnya beda. Karena dosanya ulama sufi itu Pak bukan karena berdosa berbohong, tapi karena lupa berzikir itu dosa. Orang-orang tarekat itu kalau lupa berzikir itu berdosa. Jadi dosanya bukan berbohong, tapi ketika dia lalai. Oh itu berat itu. Makanya di guru kami di Aceh itu mengajarkan dari dia. Ketika mengangkat kaki kanan, baca Allah. Ketika mengangkat kaki kiri, baca Muhammad. Ketika engkau duduk, ketika engkau tarik nafas, baca Allah. Ketika engkau mengeluarkan nafas, baca Muhammad. Supaya setiap langkahmu itu tidak lepas dari zikir. Dan di saat engkau duduk, setiap tarikan nafas keluar masuknya itu adalah zikir. Sebenarnya tidak susah, cuma perlu istiqamah. Nah tidak mungkin berzikir kalau dia hanya HP. Jadi itu zikir yang makanya kan ada juga yang pakai itu cukup Allah. Karena zikir Allah itu zikirnya Umar, Abu Bakar. Abu Bakar itu ketahuan kalau tidur. Kalau dia sudah bilang Allah, berarti dia sudah tidur. Jadi Umar itu tidak ngorok, dia bilang Allah. Kalau kita zikir juga. Ya, inilah makanya itu zikir. Kita bisa lakukan, Pak. Bisa praktekkan dan bisa buktikan. Kalau orang tidak praktekkan ya tidak bisa. Mungkin dia salah sekali. Orang yang berzikir Allah. Ketika dia menjelang tidur sampai hilang ingatan sampai dia tidur. Nanti kalau bangun pasti kalimat yang pertama muncul Allah. Itu baru sambung. Karena ruh keluarnya Allah. Ketika dia kembali pun dia akan bersaksi bahwa Allah. Bisa sih. Makanya kalau mau tidur itu aja dibaca. Allah. Wa zikrullahu akbar. Zikir Allah itu besar. Album kemarin saya ajarkan saya usulkan la ilaha illallah. Makanya di dalam tarekat itu kan ditarik la ilaha itu dimasukkan baru illallah itu dimasukkan ke sebutan. Makanya ada yang mengikuti itu la ilaha illallah. Itu masuk. Ada juga yang cuma gini-gini itu wallahu a'lam. Itu saya tidak tahu dari mana. Makanya kami yang ambil sanad zikir dari para mursyid tarekat itu diajarkan.
Jadi itu kuncinya. Makanya dalam agama ini jaga betul. Dalam sholat itu kan kita gabungkan 3 kan, dan tidak mungkin sempurna Pak. Mengaji saja yang jelas-jelas cuma 1, masih ada bacaan yang salah. Mengaji kita sudah di Al-Quran masih kadang ada salah. Apalagi kalau sholat 3, pertama gerakan, yang kedua ingatan, yang ketiga baca. Diperbaiki gerakan Allah. Hilang lagi nanti itu berapa rakaat? Tidak bisa sempurna. Tidak bisa. Makanya yang paling enak itu jadi makmum, karena ada yang setirki, tinggal pokoknya konsentrasikan saja. Tidak usah dipikir berapa rakaat, karena nanti imamnya sendiri yang gitu. Ikut aja kamu itu. Kan itu enaknya kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, waduh, 3 ini kedua. Ada juga orang lupa rakaatnya bukan karena khusyuk, tapi karena tidur. Kadang tahiyat terus tidur itu, sudah ini jadi masalah. Tapi kalau lupa dalam sholat, itu tinggalkan yang meragukan, ambil yang meyakinkan. Bagaimana caranya? Kan pasti ada yang ragu. Ini 3 atau 4. Berarti yang meragukan 4. Kita ambil kesimpulan yakin bahwa baru 3. Begitu caranya. Jadi potong ini yang ragu, ambil yang yakin. Saya ini 3 atau 2, lari ke 2. Jangan katakan 3 bisa aja. Jangan ambil karena kau ragu di 3-nya. Yang jelasnya sudah jelas itu 2. Yang meragukan ini 3. Makanya lepas itu yang meragukan, kembali ke 2. Sama kalau kita bilang ini wuduku batal atau tidak, katakan tidak, karena dasarnya ada wudu. Kecuali kalau kita bilang sudah maka ada berwudu atau tidak, wah katakan tidak. Kenapa? Karena dasarnya tidak ada. Nah, kalau kau sudah berwudu memang batal kayaknya atau tidak, kan dasarnya ada wudu, maka katakan tidak batal karena dasarnya ada. Tapi kalau kita sudah tak berwudu atau belum, tidak, belum. Janganlah sudah bawa. Jangan. Jadi itu caranya meninggalkan keraguan. Jadi ambil yakin itu. Nah, kecuali kan sholat berjamaah nanti kan dituntun bagi yang kalau makmum tahu kan kalau imamnya ini itu sebenarnya dalam agama itu sudah jelas kaidahnya. Kalau kita tapi kalau sholat sendiri kan biasanya, tapi kalau sholat berjamaah kan jarang. Tapi pernah Nabi sholat itu bukan yang sebenarnya Nabi salah, tapi sengaja Nabi diberikan tuntunan. Pernah Nabi sholat itu sholat duhur cuma 3 rakaat. Sholat duhur 3 rakaat. Selesai salam, Nabi balik, kemudian dulu sahabat itu aku kopi. Tuh, kurang di 2 rakaat. Dia bilang, tentu ada perintah bahwa sholat dulu bikin kurang. Itu deh, sama yang mau kopi itu. Ada saja yang memperhatikan diri. Ya Rasulullah, apakah sholat duhur ini memang mengurangi rakaatnya? Nabi mengatakan, wah tidak. Memang berapa saya kerjakan tadi? Cuma 3 ya Rasulullah. Oh kalau begitu kita sempurnakan. Jadi berdiri lagi melaksanakan sholat, tinggal menyempurnakan yang 1 rakaat. Baru setelah itu sujud sahur. Itu namanya. Kecuali sudah pulang ke rumah, sudah keluar semua baru di luar cerita. Oh kurang kita tadi, kurang itu. Karena sudah diantaranya dengan beberapa kalam kemudian keluar. Tapi selama masih duduk di situ, ambil. Kembali tinggal berdiri untuk menyempurnakan yang 1 rakaat. Ini kalau kurang ya. Jadi itu kaidahnya kalau sholat. Itulah enaknya kalau sholat berjamaah. Kalau sholat sendiri berat. Tapi ada orang beberapa di tarekat itu Pak memang tidak bisa kita jadikan standar. Bahwa ada yang jarang kadang tidak ke masjid untuk sholat berjamaah. Kenapa? Karena dia tidak bisa kalau diatur sholat. Dia masih mau menikmati ruku, imannya sudah bangkit. Jadi ada yang seperti itu, tapi itu tidak bisa dijadikan standar kalau kita bukan ulama tarekat. Kenapa? Karena tidak khusyuk toh. Tidak, kalau dia kan menjaga betul itu. Mulai dari sikirnya dia jaga, kesuciannya dia jaga, matanya dia jaga betul itu. Ya. Karena salah satu isyarat bermimpi kata Rasulullah itu ada salah satu amalan. 40 hari, 40 malam jangan marah. Insyaallah. Kenapa susah
Itu salah satu. Kalau sudah sampai 30-an itu sudah mulai ada kode. Kode itu ketika telinga kanan berdengung. Ketika telinga kanan berdengung itu plong keluar. Jangan itu. Bersalawat kepada Nabi. Rasulullah mengatakan, tidaklah berdengung telinga seorang hamba di dunia kecuali saya menyebut namanya secara khusus di depan jamaah para malaikat. Makanya itu tidak boleh gitu. Kadang kita kalau berdengung kayak langsung ada yang seperti ini. Jangan. Itu Nabi menyebut kita di hadapan para malaikat. Tasbihnya malaikat itu sehingga tembus ke telinga. Biasa itu Pak, biasa. Jadi ya kalau berdengung telinga kiri, itu yang ditutup, ini yang dipakai tutupkan yang kecil itu ditekan begini. Baru baca la haula wala quwwata illa billah supaya berita tidak baik dan adanya bala itu bisa tertolong. Kalau telinga ya. Karena kalau kita kalau bunyi telinga ya kalau bukan dia kesini begini. Ada yang lebih parah, ya ada lagi berita kematian ini. Padahal tidak, itu disebut namanya di hadapan jemaah para malaikat. Banyak itu Pak. Ya makanya dia dapat itu hadis. Ya. Ini masih ada waktu. Kemudian kaidahnya sebenarnya itu kan wudu itu membersihkan, makanya jangan betul wudu kan. Mulai dari mata itu dijaga. Yang mengotori mata itu ketika melihat sesuatu yang makanya yang cepat membuat orang buta sebenarnya itu kan melihat syahwat, melihat aurat orang lain, itu yang membuat mata cepat buta. Makanya kalau matanya mau terpelihara itu tidak cepat buta, jangan melihat itu. Makanya diperintahkan itu menundukkan pandangan. Ada yang pakai hadis Nabi bilang kalau pandangan pertama itu masih drama. Jadi dia lihat betul, itu pandangan pertama. Wah itu jadi masalah itu juga. Itu makanya yang perintah agama itu menundukkan, karena melihat tidak sengaja itu tidak ada dosanya. Makanya itu disebut pandangan pertama, bukan sengaja melihat. Jangan bilang sengaja kita oh tidak apa-apa. Pandangan pertama jangan berkedip pokoknya. Wah itu jadi masalah itu. Makanya ketika tidak sengaja melihat langsung disuruh tundukkan pandangan, mengalihkan itu supaya mata itu tidak cepat buta. Makanya kalau ada yang cepat pakai kacamata itu ada pertanyaan itu. Tapi tidak ya jangan juga. Jangan juga langsung menghubungi. Nanti ibu-ibu lah benar pakai kacamata soalnya dan bilang memang kan. Jangan salah yang sembarang. Itu disebabkan gara-gara ceramahnya stasi itu. Makanya tidak artinya banyak faktor, makanya saya sering mengajarkan itu beberapa doa untuk supaya mata itu tidak. Yang paling gampang itu adalah membuka mata ketika membasuh muka dalam wudu. Insyaallah itu terjaga. Jadi ketika membasuh muka, buka mata, kemudian meminta barakahnya ya itu supaya mata itu tidak. Itu yang paling gampang, tidak ada bacanya. Ya. Kalau yang ada bacanya itu ya kalau azan ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya kita pertemukan kedua ibu jari, baru ciumkan ke hidung, baru usapkan ke mata sambil membaca marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasul. Itu yang dibaca diusapkan. Kisahnya itu sebenarnya begini, Nabi Adam itu ketika diciptakan disuruh bersalawat ke Nabi. Dia bilang, Jibril tunggu dulu. Nah saya kan yang diciptakan pertama. Mereka diciptakan bukan. Ada yang diciptakan oleh Allah pertama itu adalah Nur Ahmad. Dia mengatakan siapa itu? Dia bilang dia adalah kekasihnya Allah. Dan engkau pun dari situ ada. Nabi Adam mengatakan siapa dia? Saya ingin melihatnya. Malaikat Jibril mengatakan engkau tidak mampu. Dia mengatakan tidak.
aku bermohon supaya bisa melihatmu. Maka malaikat Jibril itu menutupkan sayapnya, pertemukan sayapnya begini, kemudian memohon kepada Allah supaya nur itu dikasih lewat. Dan itu lewat di bawah sayapnya malaikat Jibril, dan itulah yang dilihat Nabi Adam sampai dia tenggelamkan kepalanya ke tanah karena tidak mampu melihat cahaya itu. Dan itu juga ada cahaya yang membuat bukit Tursina meletus. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah untuk melihat, baru nurnya Muhammad yang dinampakkan, itu gunung tidak mampu. Ketika Nabi Adam menyelamkan kepalanya ke tanah, kemudian dia mengangkat, dari situlah matanya buta, dan dia disuruh membaca doa itu, marhaban bika ya habibi qurrata aini ya Rasulullah. Kemudian dia usapkan di matanya 3 kali, dan itu bisa melihat kembali. Itulah sehingga doa itu dibaca ketika muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tidak hafal itu cukup salawat aja. Kalau usapkan kemana, ambil barakahnya aja salawat. Itu yang paling pendek. Kalau tidak hafal juga salawat, mati saja. Tidak ada gunanya. Kalau salawat juga tidak dihafal. Kemudian kesucian, makanya bersih pakaian. Saya sudah bahas pakaian kemarin. Bersih wudu. Kalau sudah bersih itu masih ada tazkiyah. Makanya orang yang baku bombe itu ditolak oleh Rasulullah. La yahillu lil muslimin an yahjur ahahu fawqa salasatiyan. Bahayanya. Jangan coba-coba. Ada orang itu memang suka memuji kita. Sebenarnya begini Pak, saya mau kasih tahu satu rahasia di dalam tarekat, bahwa kadang Allah mengutus orang itu membuat kita mencaci kita. Siapa yang mengarahkan hatinya orang itu datang mencaci kita? Itu Allah juga. Tapi kenapa dia datang mencaci kita padahal kita misalnya ahli ibadah? Karena selama ini doa kita belum bisa tembus ke langit. Tapi caranya membuat tembus mesti dihinakan. Makanya dalam tasawuf itu ada namanya mematikan dan menghidupkan. Jadi ada orang diutus itu untuk mencaci kita, untuk menjelek-jelekkan kita, supaya doa itu bisa tembus ke langit. Karena Nabi mengatakan orang yang tidak tertolak doanya adalah orang yang teraniaya. Jadi kalau ada orang caci, berterima kasih sama dia, karena gara-gara dia pintu langit dibuka. Kira-kira bisa? Boleh garuk kepala, para sholat ini kan gitu. Sebenarnya apa yang kita mau banggakan, Pak? Apa yang kita mau banggakan di dalam tubuh ini tidak? Semua dari kepala sampai ke bawah ada semua. Ini WC berjarak. Kepala ada taiknya, katombe. Lari ke sini ada taiknya, tai talinga. Masuk ke sini tai mata. Di sini ada tai hidung. Turun ke bawah tai gigi. Lari ke ketiak, tai ketiak. Lari ke pusat ada. Di bawah tai memang. Lari ke ujung kuku, kotorannya semua. Kita ini tidak ada nilainya sebenarnya, semua kotoran yang ada. Apa yang kita mau bangun? Tidak. Makanya ketika ada orang menghinakan kita, dicaci sebagaimanapun, tidak akan pernah berubah kedudukan kita di hadapan Allah. Makanya kayak Habib Umar dicaci itu dia apa? Dia akan mengatakan alhamdulillah. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah. Coba. Saat ini kalau menjual kita tidak laku, jangan bilang kalau laku alhamdulillah. Tidak laku, aduh. Tidak. Ketika kita laku, maka Allah datang dengan Ar-Razzaq. Ketika menjual laku barang tak, yang datang itu adalah wajah Ar-Razzaqnya Allah yang maha memberi rezeki. Tapi kalau jualan tidak laku, berarti yang datang adalah
yang maha menyempitkan. Itu semua wajah Allah. Ketika kita sehat, berarti yang datang ini adalah nama sehatnya Allah. Tapi kalau kita sakit, berarti yang datang Allah datang menemui kita dengan wajah ujian. Jadi tidak ada begitu Pak. Pokoknya orang yang menghafal Asmaul Husna, bukan yang hanya koman kami punya Allahur Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus, bukan itu yang dimaksud, tapi yang mengenali semua nama Asmaul. Apapun itu, ya kan semua, makanya namanya itu selalu berpasang-pasangan itu. Semua itu wajah Allah. Tidak usah tidak terima. Kalau menjual kina laku berarti Ar-Razzaq. Kalau tidak laku berarti yang banyak menyempitkan. Dan itu Allah juga itu. Kan gitu. Kalau tidak tahu saya ambil contoh. Kalau orang cinta betul sama istrinya, kalau istrinya memasak, masak nasi baru hangus, apakah dia akan hina makanannya? Oh tidak. Karena dia tidak lihat makanannya, dia lihat siapa yang memasak. Oh, istriku kekasihku yang memasak, hangus pun tidak masalah. Kan gitu. Tapi kalau yang dilihat masakannya, wah apa ini memasak, bodoh sekali, marah-marah kan? Karena yang dilihat masakannya. Apapun yang diberikan oleh Allah, jangan pernah melihat itu, maka lihat siapa yang memberikan. Kenapa ulama-ulama tarekat itu tidak pernah mempermasalahkan semua yang datang? Karena yang dia lihat adalah yang memberi, bukan pemberian. Kalau cintanya orang kasih Pak biar es krim, alhamdulillah. Padahal tidak makan es krim itu. Iya, benar gitu. Kalau orang sudah terpaut hatinya dengan Allah, apapun, makanya Nabi Ayub ketika dia kena penyakit, apa katanya? Justru ketika aku bersahabat dengan penyakit, justru disitulah kenikmatan yang tiada tara. Makanya kalau itu dipakai Pak, itu tenang betul itu. Ya. Makanya kalau istri marah-marah lihat saya, masya Allah, ini pemberian Allah ini. Iya gitu. Iya. Lihat aja hubungannya. Masya Allah, ini pemberian Allah ini gitu. Iya. Dan ketika kita dipuji, jangan pernah berbangga, karena yang lebih mengetahui diri kita adalah kita sendiri. Ya kan? Orang mengatakan beriman, padahal dalam hati mengatakan kau tidak tahu itu kesalahanmu. Karena Allah tutupkan aib kita. Makanya disitulah maknanya tasawuf. Ketika ada orang memujimu, maka tunduklah dan kembalikan kepada Allah. Istighfar, katakan ya Rabb, mudah-mudahan kalamnya ini kau hadiahkan kepada aku, karena aku tidak seperti itu di hadapanmu. Orang mengatakan beriman itu. Kalau orang memang dicaci, dia bilang memang saya seperti itu. Makanya guru tak bilang kalau dibicara jelek, kau nak jelek memang kau jangan kau marah, karena begitu memang kau. Kalau dibicara jelek kau tidak begitu, jangan juga marah, karena bukannya kau nak masuk. Gitu. Jadi tidak ada jalannya marah. Itu yang akan kembalikan kehidupan itu ke hakikatnya, insya Allah tanah kita. Makanya banyak orang ini bermasalah karena kenapa? Karena selalu mengatakan, tidak semestinya, kenapa saya dikasih begini? Itu karena tidak tahu siapa yang memberi dan siapa yang mempertahankan itu. Kalau itu dipaham insya Allah. Makanya hakikat tasawuf ini sebenarnya juga perlu dipelajari memang, untuk menata hati supaya tidak mudah terbawa arus. Itu kuncinya tasawuf sebenarnya. Makanya mengenali diri itu disebut ilmu tasawuf, itu ilmu mengenal diri. Kalau kau sudah kenali dirimu, berarti kau sudah kenal Allah. Kan gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Itu kuncinya. Kemudian saya kira ini yang seperti saya sampaikan. Besok mungkin saya akan lanjutkan untuk spesifiknya. Tapi nanti kita akan bagi sedikit. Nanti ada sholat itu. Nanti bagi sholat ada sholat. Ini mungkin biasanya di sini ada sholat tasbih Pak ya. Sholat tasbih itu menghapuskan 3 dosa besar. Itu Nabi wasiatkan kayak Muhammad, lakukanlah sholat ini karena bisa menghapuskan 3 dosa besar. 3 dosa besar itu yang paling dosa besar, termasuk zina, pembunuhan, dosa riba, itu bisa dihapuskan oleh sholat sunat tasbih. Biasanya kan ada sholat sunat tasbih.
Tapi saya sampaikan jangan sampai datang sholat sunat tasbih jam 2 malam di sini, baru suaminya tidak diurus di rumah. Wah, itu dosanya lebih besar. Makanya bapak-bapak kalau ada kebutuhan kasih ke istrinya, tidak usah pergi sholat tasbih. Tinggal saya kalau mendapat pahala umrah. Nah, karena melayani suami itu sama dengan umrah sedekah. Mana yang pilih umrah atau sholat tasbih? Kasih tahu. Itu. Ya, saya silakan ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Saya langsung jawab. Begini. Kalau kita berpatokan pada fikih 4 mazhab, maka fikih kita tidak istilahnya kita tidak kiaskan dulu. Ambil fikih mutlaknya dulu. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal itu sepakat bahwa zakat fitrah tidak boleh diganti dengan nilai. Jadi Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal itu sepakat tidak boleh diganti dengan nilai. Artinya tidak boleh diuangkan. Karena dia berdasarkan juga hadis Nabi ketika ada sahabat membawa uang, karena di masa Nabi sudah ada pakai orang dirham, dan dia membawa uang, tapi Nabi menyuruh kembali untuk mengambil makanan pokok. Inilah yang menjadi dasar mutlak sehingga 3 ulama ini tidak membolehkan menggunakan menilai dengan uang. Itu dulu dasarnya, dan itu yang saya pegang sampai hari ini. Yang kedua, Imam Abu Hanifah membolehkan dinilaikan dengan uang, tapi Imam Abu Hanifah tidak membolehkan mengganti dari yang ada di hadis itu. Yang pertama adalah gandum, yang kedua adalah kurma. Jadi karena itu yang ada dalam hadis. Jadi kalau kita hitung dan ikuti Abu Hanifah, sahnya Abu Hanifah itu 3,5 kilogram. Sahnya Abu Hanifah. Kalau sahnya Imam Syafi'i itu 2,5 kilogram. Jadi kalau kita mau ikuti kaidah fikihnya, kita belum biaskan ini. Kaidah fikihnya, kalau ikut Abu Hanifah, maka sak yang harus dihitung adalah sak 3,5 kilogram, bukan 2,5. Jadi mestinya kalau kita mau ambil fikih mutlak, kan ini zakat ibadah gairu mahdah atau ibadah mahdah. Dia kan ibadah mahdah. Kalau dia ibadah mahdah, itu tidak boleh dikiaskan dulu selama masih ada dalil yang dipakai dalil mutlak. Nanti dikiaskan kalau tidak bisa. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Kan Indonesia membolehkan, termasuk Profesor Dr. Yusuf Kardawi itu membolehkan. Ulama-ulama di Indonesia ada beberapa yang membolehkan, walaupun sebagian besar tidak membolehkan. Saya sempat 3 hari yang lalu itu berprotes karena ada beberapa kabupaten justru tidak memunculkan beras, hanya memunculkan uang. Bahwa zakat fitrah untuk 1 orang 45.000 itu tidak ada lagi beras yang disebut. Itu keliru juga. Ini mesti tanggung jawab Basnas. Ini saya harus kasih tahu terus terang. Bagaimana dengan Indonesia yang mengkonversikan dengan boleh dengan uang? Itu menggabungkan 2 mazhab. Bagi ulama yang tidak sepakat mentalfik mazhab, menggabungkan 2 mazhab itu sudah melanggar. Karena dia pakai mazhabnya Syafi'i dalam jumlah sah, sedangkan untuk pembayaran dia pakai mazhabnya Syafi'i kan? Sedangkan untuk uang dia pakai mazhabnya Abu Hanifah. Jadi pembolehan menggunakan uang dia tarik ke mazhabnya Syafi'i. Padahal Syafi'i kan tidak menerima uang, tidak boleh zakat dengan uang. Tapi kenapa di zaknya Imam Syafi'i dipakai? Kenapa bukan zaknya Abu Hanifah? Ini kan mesti dijawab. Mestinya kalau dia pakai uang, mestinya lari ke Abu Hanifah, jangan lari ke Syafi'i. Kan Abu Hanifah yang membolehkan uang, bukan Imam Syafi'i. Jadi kalau mau pakai uang, lari ke Abu Hanifah. Katakan 1 sok 3,5 kilogram, itu tidak masalah karena dia sudah ikuti mazhab. Tapi kalau dia pakai uang, baru tarik saknya kamu Imam Syafi'i, itu keliru betul. Iya. Supaya saya harus ada pencerahan. Iya. Ini kan kalimat tadi walil amri minkum itu
Tunggu dulu Pak, saya belum selesai. Sebentar. Kita, apakah semua yang ditetapkan negara itu tidak salah kan? Masih mengikuti. Tapi kapan kita bisa ikuti? Ketika memang tidak bisa melakukan yang mutlak. Kan begitu. Apakah ketika kita bersakat dengan beras itu tidak diakui pemerintah? Kan diakui. Itu juga ulil amri kan? Mengikut. Jadi kalau mau ambil amannya, saya akan mengatakan Syafi'i mengatakan tidak sah, Imam Malik mengatakan tidak sah, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tidak sah, dan itu besar. Benar, cari di semua kitab fikih Syafi'i itu tidak ada yang membolehkan dengan uang. Kalau mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah ada yang mengkiaskan, kan gitu. Itu baru beda. Makanya kalau saya mengatakan begini, kita mau ikut mana? Kalau mau ikut ketetapan pemerintah, kan boleh. Itu tidak salah. Cuma kalau pendapat ulama ini yang kita ikuti, ulama Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan tidak sah. Makanya saya bilang, saya pribadi pakai ulama ini. Tapi kalau mau ikut yang beras, yang dirubah menjadi konversi uang, saya kasih catatan, mestinya dia ikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kan gitu. Dan pemerintah kan gabungkan kan? Begini. Bagaimana kaitannya dengan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum? Bagaimana kaitannya? Kita tetap mengikuti pemerintah. Bapak bayar zakat dengan beras, tetap ikut pemerintah. Bapak bayar zakat dengan uang, tetap juga ikuti pemerintah. Tapi apakah itu sesuai dengan penjelasan ulama yang empat mazhab tadi ini? Kan gitu. Disinilah ulama kenapa ada yang tetap ngotot bahwa tidak untuk zakat fitrah, kalau kecuali zakat mal silahkan, memang dirinya dengan uang. Tapi untuk zakat fitrah jangan. Itu kalau ulama-ulama yang ini. Tapi pemerintah tetap membuka, dan itu saya tetap mengakui kebenaran itu karena ada namanya al-muhti'u fi al-ijtihadi lahu ajrun. Ketika seorang mujtahid mengambil ketetapan hukum dan pendapatnya salah, maka dia dapat 1 pahala. Ketika pendapatnya benar, maka dia dapat 2 pahala. Ketika apa yang ditetapkan pemerintah itu salah, maka dia tetap dapat 1 pahala. Cuma untuk kehati-hatian, lebih baik jangan pakai uang. Untuk kehati-hatian. Dan saya sampaikan itu dan saya pertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah fikih yang saya pakai. Untuk yang bayar pakai uang, saya tidak salahkan, silahkan. Cuma kalau kita kembali ke pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, sepakat tidak sah. Kita mau tolak itu tidak bisa, karena itu pendapat mutlak. Cuma kalau ulama-ulama kontemporer Indonesia sudah membuka ruang untuk bisa dengan uang. Kenapa? Karena beras tidak bisa tersimpan lama. Kan gitu. Yang kedua, kalau beras kadang pembagiannya susah karena di Indonesia ini tidak satu macam makan beras. Misalnya di Papua makan ipere, makan ubi jalar. Ubi jalar kalau ubi jalar kasih masuk, tinggal ubi jalar 1 bulan itu pasti tumbuh. Kan begitu. Makanya itulah sehingga ada dipakai uang karena dia antisipasi untuk tinggal lamanya. Kan gitu. Makanya kebijakan pemerintah itu mengambil berbagai kaidah. Tapi kalau kita mau kembali ke fikih mutlak, jangan. Silahkan Basnas buka dan pemerintah buka, dan itu sah. Kalau Bapak mau bayar dengan uang itu sah. Tapi saya sebagai tanggung jawab agama, bahwa saya sampaikan ini pendapat ulama. Ini yang sekenas, itu bukan pendapat pribadi. Saya yang pendapat pribadi saya tidak masalah. Tapi saya sampaikan ini pendapat Imam Syafi'i, mau ikuti ini. Kalau pendapatnya Abu Hanifah mau ikuti ini. Tapi kalau Abu Hanifah larinya ke sini, Imam Syafi'i larinya ke sini, silahkan pilih. Jadi itu tidak masalah. Kalau ada yang berzakat dengan uang, kalau itu yang kita pakai dan itu benar, dapat 2 pahala. Kalau salah, dapat 1. Kan begitu. Tapi bahayanya kalau ini tertolak, karena puasa dan ibadah Ramadan tidak ringan. Itu jadi masalah. Itu di situ. Jadi tidak ada Pak. Saya sebenarnya kan Basnas bisa akali kalau misalnya masuk beras, jual. Kalau mau disimpan, kan gitu. Cuma kenapa pemerintah? Karena bisa ditransfer juga, karena bisa dipusatkan nanti zakat. Jadi masuk Basnas semua ditransfer saja. Kan memudahkan, karena kalau beras dibawa, nanti jadi harus ada gudang beras lagi Basnas. Kan begitu.
Jadi ada beberapa pertimbangan sehingga ini dibuka. Tapi membuka ini tidak boleh menghilangkan fikih dasar. Itu kuncinya. Saya kira itu ya. Ini sudah masuk waktu ya. Nanti kita tutup. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.